Olimpiade? Ya tidak, tapi kita tunjukkan yang saya tidak suka kalau kita itu bermain tidak maksimal, bahkan di game-game yang sudah mulai. Yeah, they are good players, of course. They are fast, but yeah, they are good players, and I think I'm also a good player. So yeah, why not? Tanggapan mengejutkan Tom Haye soal ancaman mundur Erick Thohir usai timnas Indonesia kalah dari Jepang. Erick Thohir ungkap target yang mesti dicapai Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Eliano Rejders bangga bela timnas Indonesia. Nasihat Tijani sang kakak jadi pendorong semangat. Bintang tim nasional, Timnas Indonesia, Tom Haye kaget saat mendengar Erick Thohir mengancam mundur sebagai Ketua Umum, Ketum PSSI. Haye pun mengaku terpukau dengan keberanian Erick Thohir karena berani pasang badan dan hal itu juga yang membuat Timnas Indonesia bangkit karena merasa bertanggung jawab. Ya, Erick Thohir sempat berniat mundur dari Ketum PSSI karena merasa bertanggung jawab atas kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Momen yang cukup menyita perhatian terjadi setelah kekalahan telak tersebut, di mana Erick masuk ke ruang ganti untuk menyampaikan kepada seluruh pemain tentang visi dan komitmen yang dibangun. Pada momen itu, dia juga menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Ketum PSSI jika para pemain dirasa sudah tidak percaya lagi dengan proyek yang telah dibangun. Merespons soal momen itu, Haye menghormati sikap Erick. Pemain berusia 29 tahun itu mengungkapkan kalau dirinya dan para pemain Timnas Indonesia lainnya semakin terlecut semangatnya. Mereka turut ikut bertanggung jawab atas hasil yang tidak mengenakan tersebut. Saya menghormati orang yang begitu terbuka dan siap pasang badan seperti itu, ucap Haye dalam kanal YouTube The Haye Way, Minggu, 24 November 2024. Saya dan pemain lain juga merasa bertanggung jawab. Saya merasa terhormat untuk mewakili negeri. Saya sangat bangga kapanpun saya memakai jersey itu. Bertambahnya, lebih lanjut, Haye menyatakan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia punya tekad yang sama yakni melangkah ke Piala Dunia 2026. Pemain Almere City itu mengingatkan kepada seluruh punggawa skuad Garuda untuk tetap bersatu mewujudkan mimpi tersebut. Saya ingin berdedikasi untuk sepak bola Indonesia. Dalam jangka pendek, kami ingin lolos ke Piala Dunia. Begitu juga untuk jangka panjang, itu turnya. Kami harus saling terikat satu sama lain di tim, staf, dan siapapun di sini. Itu yang membuat kami kuat, tuntas Haye. Usai kalah telak dari Jepang, Timnas Indonesia mampu bangkit dengan membungkam Arab Saudi 2-0. Kemenangan itu membuat skuad Garuda menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 karena saat ini sedang duduk di posisi 3 klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Erick Thohir ungkap target yang mesti dicapai Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan target yang diberikannya untuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bersama Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar dan Timnas Laos. Namun, skuad Garuda tak akan menurunkan tim utamanya karena ajang ini tak masuk dalam kalender FIFA. Oleh karena itu, PSSI beberapa waktu lalu memastikan tim Merah Putih akan diperkuat para pemain muda di AMEK 2024.
Mayoritas dari mereka berasal dari klub Liga 1. Kendati demikian, Erik memastikan Shin bakal tetap menakodai timnas Indonesia di ajang tersebut. Pasalnya, para pelatih yang menggantikan tugasnya di ajang kelompok umur, Indra Syafri dan Nova Arianto, sedang fokus mempersiapkan para pemainnya yang bakal mentas di Piala Asia U20 dan U17 2025. Kan Coach Shin Tae-yong akan memimpin, saya sudah beri kesempatan. Waktu itu sempat ada pembicaraan Coach Indra Syafri yang memimpin, kata Erik, kepada awak media saat ditemui dalam acara di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Sabtu 23 November 2024. Dan saya putuskan Coach Shin Tae-yong, karena memang Coach Indra lagi fokus U20. Dan Coach Nova Arianto fokus di U17, imbu Menteri BUMN itu. Soal target di Piala AFF 2024, ingin Shin mendapat hasil terbaik. Kata dia, kompetisi ini menjadi kesempatan apik bagi timnas Indonesia untuk melakukan regenerasi pemain. Ya sama targetnya kalau ikut, kita harus berikan yang terbaik. Dan ini kesempatan pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23, jelas Erik. Akan tetapi, Erik tak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan target terbaik itu. Ia tak menyebut timnas Indonesia harus juara di Piala AFF 2024 atau tidak. Kami mau yang terbaiklah apapun nanti, kita lihat hasilnya, pungkasnya. Eliano Rejders bangga bela timnas Indonesia. Nasihat Tijjani sang kakak jadi pendorong semangat. Pemain PEC Zwolle tersebut mengaku telah mendapatkan dorongan dari sang kakak, Tijjani Rejders, status sebagai warga negara Indonesia, WNI, didapatkan Eliano Rejders pada 30 September 2024 silam. Pemain sayap PEC Zwolle tersebut mengambil sumpah di Brussels, Belgia. Dirinya melakukan sumpah bersama Mes Hilgers. Eliano Rejders mengaku sangat bangga dengan membela skuad Garuda, Indonesia jadi negara asal ibu dan kakek neneknya. Sebuah kebanggaan bagi saya, ujar Eliano Rejders dilansir bolasport.com dari Tuto Mercato Web. Ini adalah negara asal ibu dan kakek nenek saya. Dilanjutnya, darah Indonesia Rejders bersaudara diwariskan oleh sang ibunda, ibu dari Rejders, Angelina Lekatompesi merupakan wanita berdarah Ambon yang lahir di Jakarta. Sementara ayah Eliano merupakan ex-pesepak bola profesional, Martin Rejders. Kakak Eliano, yaitu Tijjani Rejders juga merupakan pesepak bola. Tijjani Rejders merupakan pemain bintang di klub AC Milan maupun timnas Belanda. Eliano Rejders pun bermimpi bisa mengulang fenomena Jerome Boateng dan Kevin Prince Boateng di Brasil 2014 sebagai kakak adik yang bertemu dalam ajang Piala Dunia mewakili dua negara yang berlawanan. Saat itu, Jerome Boateng memperkuat Jerman, sementara Kevin Prince membela Panji Ghana. Eliano merasakan untuk menghadapi Tijjani Rejders kian terbuka usai timnas Indonesia menang 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja, ujar Eliano Rejders tutur Eliano Rejders dalam wawancara dengan Corriere dello Sport. Dilansir dari Tuto Mercato Web. Dan sekarang, setelah kami mengalahkan Arab Saudi, peluang itu semakin besar. Akan sangat indah bisa menghadapi Belanda dan kakak saya, ujarnya. Keputusan Eliano Rejders untuk membela timnas Indonesia juga datang karena dorongan keluarga, termasuk sang kakak. Tijjani Rejders. Dia, Tijjani, berkata, jika itu yang kamu inginkan, lakukan saja. Ujar Eliano Rejders yang kini telah mencatat satu penampilan bersama timnas Indonesia. Orang tua saya mengatakan hal yang sama. Sekarang mereka tidak sabar menantikan duel antara kami di tim nasional. Setelah sebelumnya bertemu di Liga Belanda, kata pemain berusia 24 tahun itu. Timnas Indonesia makin mudah kalahkan Vietnam. Asnawi Mangkualam bocorkan penyebabnya. Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam mengakui saat ini timnas Indonesia jauh lebih mudah menang atas Vietnam. Padahal dulunya rival Garuda itu sangat sulit dikalahkan. Menurut Asnawi, semua itu tak lepas dari kehadiran para pemain diaspora yang mampu meningkatkan level timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia saat ini memang banyak dihuni oleh pemain diaspora. Hasilnya pun berbuah manis. Skuad Garuda kini semakin kuat, bahkan menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya itu saja, kehadiran para pemain diaspora turut meningkatkan performa timnas Indonesia. Di level Asia Tenggara, skuad Garuda kini lebih mudah untuk mengalahkan Vietnam. Tercatat dalam 3 pertemuan terakhir, timnas Indonesia selalu menang atas tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut. Asnawi mengakui hal tersebut memang tak luput dari hadirnya para pemain diaspora ke tubuh timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda cukup kesulitan untuk meraih kemenangan setiap bersua Vietnam. Banyak pemain diaspora gabung timnas Indonesia, ini sangat bagus karena mereka banyak memengaruhi performa tim, kata Asnawi, dilansir dari kanal YouTube Thairat, Senin, 25 November 2024.
Karena kami akhirnya bisa memenangkan laga melawan Vietnam. Sekarang lebih bagus karena bisa lebih mudah untuk menang lawan Vietnam. Sebelumnya, kami tidak pernah menang lawan Vietnam. Sulit bagi timnas Indonesia menang saat melawan Vietnam. Selanjutnya, Asnawi mengungkapkan bahwa para pemain diaspora turut meningkatkan mentalitas pemain di lapangan. Menurutnya, para pemain saat ini menjadi semakin percaya diri dalam menatap lawan-lawan yang bakal dihadapi, dan sekarang bagus buat timnas Indonesia. Mental dan kepercayaan diri pemain timnas Indonesia juga meningkat. Sangat bagus, ungkap Asnawi. Sementara, Asnawi saat ini masuk dalam daftar 33 pemain timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2024 yang akan mulai bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Di ajang tersebut, skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Menpora akui masih tunggu berkas naturalisasi Ula Romeni dari PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengaku masih menunggu berkas naturalisasi Ula Romeni dari PSSI. Nama Ula Romeni sepekan ini ramai jadi perbincangan setelah ia dipastikan melakukan proses naturalisasi. Kepastian ini didapatkan setelah Oli Romeni bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu, 16 November 2024. Pemain FC Utrecht tersebut sebelum bertemu dengan Erick Thohir diketahui telah nonton langsung pertandingan Timnas Indonesia. Ia menyaksikan langsung Timnas Indonesia beraksi melawan Jepang dalam laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Ula Romeni menyaksikan langsung Timnas Indonesia dihajar Jepang dan setelah laga itu Erick Thohir bahkan sempat berbicara lagi dengan sang pemain. Orang nomor 1 di PSSI itu menanyakan komitmen Ula Romeni setelah melihat skuad Garuda menelan kekalahan. Pemain berusia 24 tahun tersebut dikatakan siap membela Timnas Indonesia. Namun, berkas naturalisasi Ula Romeni ternyata belum sampai di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menpora Dito Aryo Tejo saat ditanya soal dokumen naturalisasi Ula Romeni sampai mana. Ia menjelaskan bahwa ia belum menerima berkas naturalisasi pemain berposisi penyerang tersebut. Ia sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI. Ia ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin, 25 November 2024. Dito mengatakan bahwa ini memang masih dikaji. Tetapi Ula Romeni sebelumnya sudah datang di Indonesia. Ia pun mengaku Ketum PSSI Erick Thohir sudah berbicara soal ini. Tetapi pekan lalu saat yang bersangkutan datang ke GBK, sudah disampaikan juga oleh Pak Ketum PSSI akan melakukan naturalisasi terhadap Ula Romeni, jika Dito. Oleh karena itu, saat ini Menpora masih menunggu berkas dari PSSI untuk bisa ditindaklanjuti nantinya. Jadi kami masih menunggu berkas naturalisasi dari PSSI, tuturnya sebenarnya proses naturalisasi Ula Romeni ini masih memiliki waktu yang panjang dibandingkan beberapa pemain sebelumnya seperti Messi Hilgers, Eliano Reijers, dan Kevin Dix. Pasalnya, Timnas Indonesia baru akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025. Oleh karena itu, PSSI masih memiliki waktu panjang untuk menuntaskan proses naturalisasi ini. Ini berbeda dengan Kevin Dix yang sebelumnya salaman dengan Erick Thohir pada 12 Oktober 2024. Setelah itu, Kemenpora telah menerima berkas pada 17 Oktober lalu, dan pada tanggal 4 dan 5 November sudah mendapat persetujuan dari DPR RI. Kemudian Kevin Dix langsung menjalani sumpah dan jadi WNI pada 8 November 2024. Ia bisa debut bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang pada 15 November. Proses naturalisasi Kevin Dix ini berjalan dengan mulus dan sama seperti Eliano Reijers dan Messi Hilgers. Mereka menjalani proses naturalisasi ini berlangsung dengan cepat. Namun, sepertinya untuk proses naturalisasi Ula Romeni harusnya bisa lebih cepat dan tak terkesan buru-buru seperti 3 pemain sebelumnya. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong baru kembali berlaga pada 20 Maret 2025 melawan Australia. Ula Romeni pun diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain nantinya.